sejak saat itulah saya mengerti bahwa ternyata lah teori sih boleh boleh aja orang menentang ya kan. Mungkin kok kenapa kamu percaya Maria lah segala macam. Tapi maksudnya yang saya percaya bahwa ibu-ibu Katolik ya, entah orang-orang Katolik itu ya orang-orang yang sederhana. Yang aneh dia dengan artinya berdoa yang sederhana ini gitu. Ternyata permohonan-permohonan mereka dikabulkan gitu. Aneh ya. Tapi artinya setelah saya renung-renungkan, ternyata memang Yesus itu pertama di dalam perjalanan iman saya adalah memperkenalkan saya disuruh beriman dulu ya, suruh beriman dulu. Setelah beriman itu setara setahap demi setahap, akhirnya saya dituntun ya kan. Sampai artinya saya artinya dituntun lah ya. Kalau ngomong itu kemampuan intelektual itu iyalah oke itu sarana ya, tapi saya ngerasa itu dituntun loh sampai mengerti betul ya kan. Kemudian saya mulai coba belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Aram, belajar bahasa Yunani. Wah, kayak keren banget. Padahal ini cuma belajar kulitnya doang lah ya. Artinya saya belajar mencoba yang seperti itu hanya untuk menelusuri apa-apa aspek-aspek yang perlu lah bagi iman kita. Ya tentu harus standar standar bahasanya ya dibaca lah, dipelajari ya. Dari situ ternyata memang sesungguhnya dalam Alkitab itu bahasa asli. Kalau kita menekuninya sampai sana, sayangnya banyak di antara kita yang enggan ya. Kadang-kadang lucu yang belajar kitab suci itu merasa hanya misalnya lewat KPKS aja terus merasa dirinya hebat ya. Dulu saya sempat begitu juga sih. Tapi sebenarnya kalau makin cinta Anda makin menggali, apalagi zaman sekarang untuk belajar hal-hal yang seperti itu bukan hal yang wah banget lah gitu ya. Asal kita mau, kita menggali, kita akan menemukan ya. Jadi artinya seperti misalnya usia Yosef, ya kan Yusuf, banyak kan kita orang Katolik yang keliru. Ada yang ngomong, Yosef itu waktu menikah sama sama Maria umurnya sudah sepuh, ya kan? Sehingga maksudnya artinya dia tidak mungkin lagi berhubungan badan dengan Maria karena kebanyakan mungkin bingung orang-orang untuk membela bagaimana sih Maria itu masih tetap perawan. Ternyata setelah saya gali, banyak sekali dari kitab suci itu yang menunjukkan walaupun tidak directly ya, kita harus paham juga tradisi tradisi Yahudi mengenai perkawinan ya kan, mengenai kebiasaan segala macam, terus mengenai hukum-hukumnya itu penting ya kan. Jadi kita bisa mengerti ya kan kenapa Maria tetap perawan ya kan. Artinya ya walaupun itu tidak secara eksplisit dicantumkan ya kan, tapi kalau kita mengerti itu apa artinya tabut perjanjian ya kan, apa arti waktu Maria itu disapa ya kalau dalam bahasa aslinya bahasa Greek itu haire hekaritomene ya kan. Dari kata itu sebenarnya tersiratlah ya bahwa Maria yang dipenuhi rahmat, sudah dipenuhi rahmat sebelum malaikat Gabriel memberi dia salam itu. Ya di struktur kalimatnya kalau kita belajar kita tahu lah itu ya. Enggak, oke lah itu mungkin terlalu inilah. Nggak perlu, tapi kalau misalnya bagi yang minat nanti bisa menanyakan secara detail ya kan. Tapi itulah artinya mungkin khusus di dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan perkembangan itu ya, artinya setelah saya dibaptis bagaimana saya dituntun untuk mengerti, memahami, percaya bahwa ternyata Maria itu seperti itu.
sangat keliru kalau menganggap Maria itu, oh kamu seperti menyetarakan dengan Tuhan. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Ya. Jadi kita menyebut Maria itu Bunda Allah karena Yesus Allah gitu loh. Tapi Marianya bukan Allah, ya kan? Marianya bukan Allah. Gak bisa, karena yang namanya Allah, kita ngomong aja Allah, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi, tapi satu. Ya kan? Bingung kan orang mau menjelaskan nanti, apalagi kalau orang belum ngerti itu yang namanya Tritunggal. Bingung kalau ditanya orang-orang yang kritis, ya kan? Tapi sok tahu, kita yang nggak taunya bingung gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, itu memang step-step kita untuk bisa memahami ajaran gereja dengan lebih baik. Bukan untuk sombong-sombongan lah. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa menjawab juga, percaya aja ajaran gereja seperti itu. Mungkin kita dianggap orang bodoh ya, tapi menurut saya ya nggak usah dipertentangkan. Gereja nggak mungkin keliru kita mengajaran. Tentu butuh penjelasan yang lebih rinci mengenai itu. Nah, sejak perkenalan saya dengan Bunda Maria itu, akhirnya di renungan terakhir setelah usia saya agak memasuki ya kan mungkin 50, 60 gitu. Mulai pahamlah maksud dari Pastor Pandongen bilang sama saya. Maria akan ngomong sendiri sama kamu, Saulus. Tentu jangan dipikir yang dimaksud seperti itu. Oh, datang nih Saulus kayak malaikat Gabriel gitu kan, ketemu Maria. Hei, salam Saulus, gitu kan, bukan begitu. Dengan cara lain, lewat inspirasi, lewat belajar, lewat doa yang dilakukan terus-menerus, kita mulai diarahkan ya. Memang ada kritik-kritik dari teman-teman, kadang-kadang dari yang Protestan, kadang-kadang ada yang tepat loh, jangan terlalu kita juga pukul rata mereka pasti salah, enggak lah. Ada juga yang betul walaupun tidak 100% benar, ya kan? Kita menghormati lah seperti itu, dan kita juga nggak memaksa. Sama seperti kalau saya ketemu orang-orang macam itu, saya mengatakan, enggak, saya cuma gini loh, tidak sekalipun saya punya pikiran untuk menjadikan kamu percaya sama Maria, tidak. Tapi paling tidak begini loh, kamu mengerti bahwa Katolik mempercayai Maria itu ada alasannya gitu, reasonable maksudnya. Kalau kamu nggak mengerti itu ya maklum karena kamu bukan Katolik kan, gitu kan. Tapi kalau bagi yang penghina-penghina itu biasanya ya kita percaya karena mereka juga masih imannya masih bertumbuh ya. Itu saja ya kan mengenai kalau menghadapi seperti itu. Jadi lewat pengalaman itu, setelah itu saya kemudian kan memutuskan keluar dari biara, maka mulailah setelah itu saya bekerja, saya kalau pergi saya selalu rosario dalam perjalanan, pulang begitu ya kan, rajin ziarah ke gua di Lampung dan seterusnya. Dan cukup unik ya kan, saya pengalaman mendoakan itu teman saya yang seperti itu, ada teman lain juga di peristiwa-peristiwa yang khusus juga mengenai permintaan anak ini ternyata dikabulkan juga. Ya, artinya jangan pernah takut kalau permohonan kita benar, permohonan kita tulus. Kita cuma tunggu waktunya aja bahwa itu dikabulkan. Ya, inilah mungkin sekilas yang saya ingin ceritakan mengenai perjalanan saya pertama menjadi Katolik, kemudian dengan Maria. Ya, bagaimana seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu.